Bismillahirrahmanirrahim. Urus salasun mangkun nabi wajada alawatul iman ayyakun Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwa wa yuhibbul mar'a illa lillah. Salah semana utawi belum piro-piro perkara guna maka anak sokokan di dalam salasa wajadah halawah wajadah nu'akan wajadah menemukan halawah iman manisnya iman. Jadi kita udah dapat manisnya iman ini ya, ngaku asyhadu an la ilaha illallah, sudah kita mendapat manisnya ini la ilaha illallah. Di sini ada tiga seseorang yang akan mendapatkan manisnya ini. Yang pertama, ayatun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Yang pertama, ayatun ayatun sokoman sokallahu Allah wa rasul, yaitu seseorang yang mencintai lebih dari segala mencintai Allah. Maksudnya orang tersebut lebih cinta daripada sesuatu yang dicintai. Cintanya hanyalah lebih daripada cinta Allah dan Rasulnya, mimma siwa selain itu semua. Jadi cinta, kita cinta dengan sesuatu, tapi tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut orang sudah mendapatkan manisnya iman. Jadi iman ini iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, yaitu utusan Allah siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cuma hanya lisan kadang-kadang. Ya. Itu Rasul sudah manis, yang lebih cinta dengan sesuatu hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, orang yang mendapatkan manisnya iman wa yuhibbal mar'a yaitu mencintai sokokan al-mar'a ing seseorang la yuhibbu tidak mencintai mar'a illa billahi, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama saudara kita cinta kepada istri kita cinta kepada saudara kita, cintanya hanya karena sebab Allah. Jangan kadang-kadang kita cinta dengan seseorang terkalahkan Allah dan Rasul. Nah ini ya, yang kedua, mencintai seseorang tapi tidak lebih mencintai Allah. Tetap yang tolak ukurnya lebih cinta kepada Allah. Makanya ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu benar-benar kita pahami makna la ilaha illallah. Makanya hadis Nabi yang sangat-sangat sahih, akhir hayat di kalimat ini la ilaha illallah. Bukan hanya lisan, tapi qalbi bil af'al, dengan hati, dengan perbuatan. Ini yang orang tersebut akan mendapatkan manisnya
Kita susah, bahagia karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, wa ayahuda bil kufri ba'da idzan qadahullah minhu kama yakrahu ayyuha yang ketiga wayang dan lama akan ayah budaya kembali berkufri dalam kekafiran ba'da hilang khazafah ba'da setelah hilang khazafu yaitu menyelamatkan iman sama Allah minhu saking kufri dari kekufuran karena ada sesuatu yang baru yaitu baru benci sama iman dilempari air kafir temui yang yaitu dilempar dibalarkan bahasa Indonesia Jawa air kafir dibalarkan sempurna finari dalam api neraka. Alhamdulillah. Ini yang ketiga ini kita mencintai, yang ketiga ini kita harus mengatakan membenci wa ayat kaum ayat udah berkut kita benci kepada orang kafir. Tapi kita juga harus memberikan kebahagiaan kepada orang yang tadinya kafir, kemudian dia kembali kepada jalan Allah, diselamatkan. Kemudian orang yang tersebut yang diselamatkan oleh Allah dari kekafirannya itu harus ikhtiqadan, harus meyakinkan ketika dia akan kembali lagi maka Allah akan melemparkan tetapi dalam rangka pahala. Nah ini kita ini harus betul betul wah dia udah kafir kemudian Islam lagi. Nah ketika kafir dia sudah membenci ayat Tuhan. Nah ketika dia kembali kepada agama yang kita sama-sama kita harus mencintainya juga. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Sampai dia dimasukkan ke api neraka juga dengan karena asbabnya Allah. Kita nggak boleh benci dengan basariahnya, tapi intinya perbuatannya. Kita cintai sesama basariahnya, dia manusia. Kita wajib menyayangi kita juga. Tapi intinya keyakinan kita itu adalah musuh dalam kita. Kalau wujud dalam basariahnya, wajib kita menyayangi, menyakiti ketika dia dalam keadaan kesulitan. Intinya kita tidak boleh memusuhi orang non-muslim. Istilahnya bahasa katanya hampir gak bohong. Wajib kita tuh di situ dia akan mendapatkan dikatakan tiga yang mendapatkan manisnya ini. Ada yang paham seperti Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur. Tinggal dia kecil, dia manusia.
Sampai di kuburannya aja nampaknya tulisan Cina dengan tulis-tulis Cina itu yang lain-lain, dan biksu-biksunya juga pada dia. Karena semacam itu kita tadi disebut kumpul basahnya. Yang penting itu manusia. Masih kita Allah mana mau sih? Dia sebenarnya tidak mengatakan ada bapaknya kita, ibunya kita. Dia bapak kita. Kita beruntung karena bapak kita Islam, mak kita Islam, engkau kita Islam, nenek kita Islam, terus ke atas Islam. Beruntung itu. Mereka kan beruntung. Kecuali mereka yang mengatakan tidaknya kaum pada kesimpulannya tetap kita mencintai walaupun dia berbeda agama, yang disebut dengan hubbul wasatiyah. Karena dia itu dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apa? Dia bisa bernafas, dia diberikan rezeki oleh Allah. Maka kadang-kadang rezekinya kalah, kita yang kalah. Waktu dia diberi rezeki orang pakai yang pakai di dunia udah menjepit, ya kan? Pakai apa namanya? Siap. Kalau pagi-pagi kalau kita jalan sedikit, kan? Kalah, jadi butuh orang dan kita, ya kan? Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah itu cuma Rahim yang memaris dalam kitab itu. Keterangan Fathul Qorib ini Rahim khusus kepada orang-orang dunia akhirat, yang khusus kepada akhirat Rahim ini. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita Rahim ini yang kita injil, ya. Kalau bisa apa-apa akhir, tapi kalau kubur dengan Rahim, karena di dunia ini 100 tahun, di akhirat satu hari diazab oleh Allah di akhirat. Kalau di dunia saja 1000 tahun. Bilangnya kita hati-hati hidup ini, ya. Kesalahan pasti kulubani ada, apapun setiap bani ada keturunan bangsa manusia pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Jangan sok suci gara-gara menghina teman kita, menghina saudara kita. Ini kita mengambil ibrah itu sulit terhadap pelajaran. Ya, contohnya adalah yang besar Abdurrahman Wahid. Ibrah kita itu luar biasa, menjadi maki dihina. Alhamdulillah. Kenapa Allah yang hamdulillah Sayyidina? Ya kan ada doanya ya, gak pernah itu Allah menasbih maka kita itu terbaik daripada mereka terbaik. Allah masuk kepada Sayyidina, enak kita. Yang penting kita jaga sampai akhir hayat kita. Yang salah pasti salah, tapi hapus dosa-dosa kita dulu di majlis ilmu. Karena ada yang kemarin gara-gara menghadiri kepada orang, karena sekarang sudah yang terkait menghadiri apa aja ada. Ya. Apa sih yang ada di sini? Ya kalau dulu dari penelitian pengajian ada. Aku juga punya tentang penelitian tentang itu. Ada yang fokus ya. Kalau kita ada duduknya aja luar biasa. Duduknya aja mengalahkan sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Duduknya apa? Kita angkat duduknya. Apakah kita parahnya pinjam bisa dilihat, parahnya lihat bisa dilihat berkot. Itu salah satu lihat kita seperti itu.
riwayat kami dari Sahih Bukhari wal Imam Muslim an Anas dari Imam Anas. Salasun man kuna fi Allah fi kanabi wa sallallahu di sini untuk memberikan kita hadis yang sangat sahih agar kita mendapatkan hadis iman nantinya. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, di huruf sa ini salah sunnah pun Nabi, salah sunnah tetapi kalau lingkungan uang menggunakan Nabi dalam salah sunnah hawa yaitu kumpul awal mengumpulkan sama Allah fi kana fi dalam perlindungan Allah. Jadi ada 3 golongan yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu pertemuan itu. Wa nasara alaihi rahmatahu, dia itu wa nasara lan menggelar alaihi kata firman rahmatahu, yaitu kasih sayangnya Allah, wa adkhala dan memasukkan iman sopa Allah memasukkan kemana? Jangan tahu di surga Allah. Jadi ada 3 golongan, ada 3 perkumpulan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan kasih sayang Allah dan dimasukkan ke surga Allah. Yang pertama, man idza ahyasakan. Yang pertama, mengetahui sepenuhnya idza apabila mendapatkan atau memberi sokongan, memberi sakal, maka bersyukur sokongan. Ketika seseorang mendapatkan keistimewaan, kemudian memberi, kemudian diberikan, dia bersyukur. Alhamdulillah. Idza atau sakal. Yang kedua, wa idza qadar, dan apabila melakukan dosa, ghafar, maka Allah mengampuni. Wa idza qadar, dan apabila marah, wa idza qadar, apabila marah, qadar, maka lepas. Fatar, maka lemas sombong. Jadi orang-orang yang mendapatkan keistimewaan itu salah satu orang marah tapi betul lembut gitu, marah nih tapi dengan kawan perkataannya lembut, nggak marah-marah kamu, tapi tetap dia lembut, lemah lembut menyampaikan makanan. Sudah itu rumah, kalau kita lagi marah, emosi, bisa nggak kalau lembut? Hai kan, ini adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Salah senawi semaikan dengan soal bayaki hadir di atas, salah sunnah tetapi salah satu tawil kalau itu
menggunakan anak sokoman di dalam salah ada 3 perkara bagi orang tersebut asabahu karena meliti hikmat soal Allah meliti dalam apa diteliti oleh Allah isab yaitu isabnya yasir gampang. Ada 3 manusia, ada 3 orang yang ketika diteliti dihisab oleh Allah itu mudah. Wa ada khalaqul dan memasukkan beringat al-jannah surga. Satu biman harawaka. Jadi ada 3 manusia ketika diteliti dihisab oleh Allah, hisabnya hitungannya dan kita sebenarnya rasa introspeksi lagi itulah dosa kita hari ini banyak pada dosa yang paham. Qada'atu hasan sebelum Allah menghisab kita, menghitung kita. Nah, ada 3 orang tersebut dan akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Kenapa? Hisabnya mudah. Proses perhitungannya. Yang pertama tu'ti man harawat. Tu'ti dan beri akhir. Sokongan Allah harawat yang mencegahnya kainnya. Jadi dimudahkan segala urusannya, diberikan ini haram, dia tahu haram, gak dilakukan. Ini halal, dilakukan. Nah itu karena dia mengerti dalam perbuatan, dalam keilmuan dan juga keyakinannya dalam perbuatan. Itu iman haram. Yang kedua, wataku anzorbakan dan selalu memaafkan bagi orang amal sakitwar zolbaka yang menzolimkan. Intinya yang kedua ini manusia dia memberi maaf kepada orang lain. Fa'fu ta'fu amal zolbaka yang menganiaya. Ada orang yang menganiaya, baik menganiaya itu bukan mendaplok dia, bukan meninju aja, tapi menganiaya dengan perkataan. Tapi seseorang yang dianiaya, yang dizolimi, dia selalu membuka maafkan atas perbuatannya. Itu yang mendapatkan kenikmatan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wataku amal zolbaka. Yang ketiga, watasilu mal qadamaka. Ini berat. Watasilu yang selalu menyambungkan man seseorang qadamaka yang memutuskan silaturahmi. Dia memutuskan kita, tapi kita yang perlu pada kepada hak dan yang silaturahim tentunya. Nah itu yang mendapatkan kemudahan hisab kelak di hari akhirat dan dimudahkan di proses penghitungan amal yang kita dan Allah memasukkan ke surga 3 orang tersebut. Yang pertama yang selalu menjaga ini haram, mencegah yang haram. Yang kedua memaafkan kesalahan orang. Yang ketiga menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Apa yang ketiga ini? Oke, kita belajar dulu. Makin tua ya udah nanti teratur ada kita minimal lewat HP. Seperti itu
memberikan utangnya seperti itu dengan duit nah ini hidupnya bukan susah loh ya. Orang Israel hadis Al-Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah salah satu nabi istaujaba sababan wastakmal iman wa Allahu a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan dulu kita hadir kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua baik hidayah pertolongan yang sifatnya materi sifatnya ekonomi Allah selalu menjalankan kita kepada siratal mustaqim jalan yang lurus dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan sampai akhir hayat kita selalu mendapatkan Allah dan kita istiqomah jawab terus menerus hidup dalam berbuat kebaikan. Mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzukan dari al-fa'una Rabbi lakina wa wafikum dimatan tadi kaulan wa bidan karomah wa rizukil gula halalan na'iman wa illa akiyaha na'adwa bil khairi wa Rabbana aslilana ya Rabbi bilana hamda kama Rabbana sagira Rabbana atina min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dibalikan segala kebaikan yang disebut wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Mari kita tutup dengan kifarah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka